Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyimak di Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada saya pesan handphone, yaitu titipan dari sesama teman teknisi. Beliau minta bantuan kepada saya untuk memperbaiki handphone Asus ROG 5, teman-teman. Ini adalah kondisi handphone saat saya terima kondisinya mati ya teman-teman. Jadi kondisinya itu mati total. Tapi sebelum mati total itu awalnya sering bootloop atau sering restart sendiri teman-teman. Jadi beliau minta bantuan untuk memperbaiki handphone ini karena beliau belum bisa untuk proses rebel CPU. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial untuk bagaimana cara proses memperbaiki handphone Asus ROG, yaitu Asus ROG 5. Kita proses untuk yaitu rebel CPU teman-teman. Kenapa untuk kerusakan bootloop, restart dan juga mati total itu selalu memperbaiki di bagian RAM dan CPU nya? Karena untuk tipe seri Android tertentu ataupun hampir semua Android dan juga iPhone itu apabila terjadi bootloop atau mati atau restart itu disebabkan oleh bagian kaki-kaki pada RAM dan CPU itu sebagian sudah tidak sinkron atau sudah tidak nempel ke bagian mesin lagi teman-teman. Disebabkan biasanya penyebabnya itu karena handphone sering overheat atau sering panas saat dipakai terlalu lama atau keseringan dipakai terlalu lama hingga menyebabkan kondisi IC CPU dan IC RAM itu kepanasan atau overheat hingga menyebabkan kaki-kaki timah yang ada di CPU dan RAM itu renggang atau sudah tidak sinkron lagi ke bagian mesin teman-teman. Di tahap awal saya bersihkan dulu untuk di bagian thermal pasta atau thermal pendinginnya. Jadi saya singkirkan atau saya buang, atau kita bisa memanfaatkan thermal pastanya itu untuk kita tempelkan ke bagian UFS teman-teman. Tujuannya untuk menghindari resiko saat kita proses untuk pemanasan atau pembloweran di bagian IC RAM maupun di bagian CPU. Dan jangan lupa untuk melindungi juga memakai solasi atau lakban anti panas untuk menghindari yaitu overheat saat kita proses pengangkatan IC RAM dan CPU. Untuk di tahap awal atau proses pengangkatan IC RAM, saya menggunakan suhu panas kurang lebih sekitar 360 maksimal 375 dan anginnya di angka 50 teman-teman. Jadi setelah kita angkat IC RAM, kita bersihkan sisa thermal atau thermal pasta di bagian tengah pada atas CPU, lalu kita ratakan dulu di bagian timah yang ada di bagian atas CPU, yaitu timah bekas IC RAM nya teman-teman. Setelah kita ratakan dan kita bersihkan, kita lanjut untuk proses pengangkatan IC CPU. Saya menggunakan panas suhu di angka 375 dan anginnya di angka 50 dan memakai blower Sugon 2020D teman-teman. Karena di setiap settingan pada blower itu berbeda-beda dan feeling atau insting setiap teknisi itu pasti beda-beda. Jadi tidak mesti suhu panas pada blower itu harus sama ya teman-teman, tergantung kebiasaan masing-masing teknisi. Kalau pengen cepat
atau kebiasaannya itu menggunakan panas di angka lebih dari 375 atau biasa menggunakan panas kurang lebih sekitar 400-an atau angin di atas 50, ya bebas ya teman-teman, tergantung feeling dan kebiasaan masing-masing. Oke, setelah kita mendapatkan celah, kita congkel pelan-pelan untuk CPU-nya, dan setelah kita congkel, kita diamkan dulu hingga dingin mesin dan IC-nya. Setelah dingin, kita lanjut untuk membersihkan, yaitu di bagian PCB atau di bagian mesin, membersihkan dari sisa-sisa thermal atau thermal pasta, untuk membersihkan sekaligus meratakan timah yang ada di PCB teman-teman. Untuk metode meratakan atau membersihkan timahnya, saya menggunakan suhu pada solder kurang lebih sekitar 350-an, dan juga menggunakan bantuan seperti flux dan juga timah gulung. Kalau kepengen cepat itu menggunakan timah cair ya teman-teman. Kalau tidak terbiasa menggunakan timah cair dengan posisi saat membersihkan seperti ini, itu resikonya bisa menyebabkan menyebar kemana-mana dari sisa timah cairnya, yang bisa menyebabkan masuknya timah cair ke sela-sela komponen, apalagi bisa masuk ke bagian IC UFS ataupun IC yang sangat penting teman-teman. Jadi apabila kepengen simple, bersih dan rapi, gunakanlah timah gulung untuk bantuan membersihkan dan meratakan timahnya. Oke, kita lanjut untuk meratakan juga membersihkan di bagian timah yang ada di bagian IC CPU maupun di bagian IC RAM ya teman-teman. Jangan lupa untuk membersihkan dulu di bagian sisa thermal atau thermal pendingin. Kalau kita langsung membersihkan menggunakan solder, jika masih ada sisa thermal pendinginnya, itu agak kesulitan teman-teman, karena untuk thermal itu menahan suhu panas. Jika kepengen cepat untuk penyolderan atau lebih mudah untuk meratakan timahnya, bersihkanlah dari sisa thermal pendinginnya teman-teman. Oke, untuk membersihkan timah atau meratakan timahnya yang ada di IC, itu saya menggunakan suhu panas kurang lebih sekitar 320 sampai 330 teman-teman. Dan seperti biasa menggunakan flux secukupnya saja, dan menggunakan alat bantu seperti timah gulung ataupun menggunakan timah cair. Tujuannya sekaligus untuk mengisi timah baru ke bagian lubang kaki IC-nya agar lebih mudah untuk proses, yaitu nanti rebel atau cetak IC-nya. Oke, untuk di tahap membersihkan dan meratakan timah yang ada di IC RAM juga menggunakan metode yang sama ya teman-teman. Suhu panas pada solder tetap sama, yaitu 320 sampai 330, dan menggunakan alat bantu seperti flux dan juga timah gulung sama timah cair. Setelah kita membersihkan yaitu CPU dan IC RAM, kita lanjut untuk proses cetak CPU atau rebel CPU dan IC RAM-nya. Untuk menggunakan timah, apabila kalian menggunakan timah yang mungkin sama dengan saya, itu Onglai Victul SP50, jika agak basah, kita keringkan dulu ke bagian tisu teman-teman, atau kita peras dulu di bagian tisu. Apabila tidak terlalu basah atau setengah kering, baru kita aplikasikan untuk proses pemasangan timah ke bagian plat BGA atau proses pencetak IC-nya. Oke, setelah kita cetak, kita gunakan flux secukupnya saja dan kita blower ulang agar lebih maksimal untuk mencetaknya. Kita lanjut untuk cetak IC RAM-nya atau kita rebel IC RAM teman-teman. Oke, untuk pemasangan atau pengaplikasian timah cairnya sudah saya jelaskan di proses awal tadi untuk cetak CPU ya teman-teman. Jika timah yang kita gunakan itu agak basah, kita keringkan dulu sama tisu atau kita peras dulu sama tisu hingga setengah kering agar tidak terlalu basah teman-teman. Oke, untuk mencetak IC CPU dan juga IC RAM sudah selesai, dan ini adalah hasilnya.
Setelah kita rebel RAM dan CPU, kita lanjut untuk proses yaitu pemasangan. Untuk proses pemasangan awal, kita gunakan flux secukupnya saja untuk di bagian keseluruhan area kaki CPU yang ada di mesin. Kita ratakan dulu untuk fluknya menggunakan blower, dan kita lanjut untuk mempresisikan yaitu IC CPU-nya ke bagian mesin, teman-teman. Posisinya jangan sampai kebalik atau salah pemasangan. Kita pasang dulu hingga presisi. Jika sudah presisi, kita gunakan suhu blower untuk pemasangan awal. Ini biasa settingan yang saya pakai untuk pemasangan awal, yaitu menggunakan suhu panas 320 dan anginnya rendah saja, teman-teman. Anginnya saya menggunakan 30, kurang lebihnya segitu. Ini tujuannya agar tidak mudah gerak untuk IC CPU-nya. Kurang lebih sekitar beberapa detik kemudian baru saya naikkan suhunya sama anginnya, teman-teman. Untuk pemasangan awal hanya proses untuk pemancingan saja, proses awal agar terpasang presisi. Jika sudah presisi, baru kita naikkan sedikit untuk suhu dan anginnya. Untuk pemasangan akhir saya menggunakan suhu panas kurang lebih sekitar 325 dan juga anginnya di angka 45, teman-teman. Oke, kita tunggu hingga beberapa detik kemudian. Kalau sudah mendapatkan feeling, kita coba untuk goyang sedikit demi sedikit IC-nya. Apakah sudah bisa gerak? Jika sudah kita goyang, itu ada pergerakan menandakan untuk timahnya sudah matang atau sudah terpasang ke bagian mesin. Kita lalu goyang sedikit demi sedikit dan sambil kita tekan secara halus. Tujuannya agar semua kaki timah yang ada di CPU bisa semua nempel presisi ke bagian mesin, teman-teman. Jika sudah selesai, kita bisa sambil tunggu hingga dingin dulu mesinnya, baru kita membersihkan di atas IC CPU atau di bagian kaki pada IC RAM. Setelah kita bersihkan, kita gunakan flux secukupnya saja dan kita presisikan untuk proses pemasangan IC RAM-nya. Oke, seperti pembloweran awal ya, teman-teman, yang sudah saya jelaskan seperti pemasangan CPU. Di tahap pembloweran awal pemasangan IC saya menggunakan suhu cukup rendah, yaitu kurang lebih sekitar 315 atau 320 dan anginnya di angka 30. Jadi tidak terlalu kencang, teman-teman. Tujuannya agar lebih presisi dulu di bagian IC-nya, baru kita naikkan suhunya seperti yang saya jelaskan, kurang lebih sekitar 320 sampai 325 dan anginnya di angka 45. Kita gunakan flux secukupnya saja untuk menambahkan flux, tidak usah terlalu banyak, dan kita goyang sedikit demi sedikit, lalu kita coba untuk tekan secara halus agar lebih terpasang dengan maksimal untuk semua kaki timah yang ada di IC RAM maupun di kaki IC CPU. Keduanya sudah terpasang, kita dinginkan dulu mesinnya. Jadi jangan buru-buru untuk kita tes ya, teman-teman. Karena di tahap ini tidak saya tes menggunakan power supply, sengaja memang langsung saya coba untuk tes menggunakan LCD dan juga baterai, teman-teman. Apakah headphone ini bisa menyala atau tidak? Oke, kita lepas dulu untuk stiker pelindung solasi panasnya ya, teman-teman, atau pelindung panas. Kita lepas semua dulu, baru kita coba untuk pasang mesin ini ke bagian frame untuk pengetesan apakah handphone ini bisa menyala atau tidak, teman-teman. Oke, kita pasang untuk di bagian fleksibelnya seperti fleksibel LCD, fleksibel mainboard dan juga fleksibel baterai. Apakah dengan metode setelah kita rebel CPU dan IC RAM, handphone ini sudah kembali berfungsi dengan normal atau tidak, teman-teman? Oke, jika sudah terpasang semua untuk fleksibelnya, kita tinggal mengambil alat bantu seperti untuk pengetesan, yaitu menggunakan USB dokter, teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui pergerakan ampernya normal atau tidak setelah kita selesai untuk proses rebaling. Oke, kita koneksikan dan perhatikan untuk pergerakan ampernya. Alhamdulillah sudah keluar logo baterai dan pergerakan ampernya
normal ya teman-teman. Kita tunggu hingga beberapa detik kemudian sudah bisa mengisi atau masih support fast charging. Kita coba untuk menyalakan infonya. Oke, handphone sudah bisa loading. Apakah bisa menyala sampai menu dan bisa kita fungsikan dengan normal, atau handphonenya kembali restart atau kembali mati total lagi teman-teman. Kita tunggu hingga loadingnya selesai dan kita cek untuk pengetesan. Alhamdulillah infonya sudah masuk menu dan kita coba untuk pengetesan lebih lanjut teman-teman. Oke, alhamdulillah infonya sudah bisa masuk menu dan kita coba untuk geser-geser layar dan kita untuk tes pengetesan seperti fungsi lainnya, atau kita tes seperti pengaturan atau pengecekan sistem ataupun pengecekan yaitu penyimpanan RAM dan internalnya. Alhamdulillah infonya masih bisa berfungsi dengan sangat normal dan tidak kembali restart lagi, dan sudah kembali normal juga, tidak kembali mati lagi ya teman-teman. Dan begitu aja untuk tutorial kali ini, bagaimana cara proses untuk rebel RAM dan CPU di handphone Asus ROG 5 ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.